Dukun yang boleh cuma satu, dukun sunan. Kan dukun bayi. Karena itu yang nggak pakai jin. Kenapa kalau ke dokter boleh, ke dukun kenapa nggak boleh? Karena dukun berteman dengan jin. Ya, Ustadz bilang jin, jamaah bilang setan. Apa bedanya? Nama komunitasnya jin. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya setan. Induknya namanya iblis. Setan itu bisa mati. Baca ayat kursi setan mati. Saya baca ayat kursi di rumah kok setannya nggak mati, Pak Ustadz. Oh, bodoh. Sesama setan ya orang iso. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bodoh, Mas. Oleh sebab itu tunjukkanlah perbuatan kita berbeda dengan setan. Nah, maka dukun-dukun itu berteman dengan setan. Hai dukun-dukun, putuskan kontak kalian dengan setan. Hei dukun-dukun, stop. Ustadz nunjuk kami, nunjuk kamera. Nanti kamera itu kan ditonton sama dukun. Wani tenan nih ke sopo iki? Tak santet kok sampean. Kira-kira saya ini kalau disantet sama dukun mati apa enggak? Mana mati? Sebanyak ini orang Petapahan Jaya membela saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan ini kusebut nama Allah. Kalau sudah kusebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Apa yang bisa memudaratkan? Kalian yang gadis-gadis mungkin sombong, angkuh, datang yang laki-laki. Hai dek, nikah sama abang ya. Apa? Kucing kurap? Cuy. Akhirnya cinta ditolak, dukun berpindah. Diambil air ludahnya, dicari rambutnya yang kusut-kusut, dibawa ke dukun. Belagalah ludah sama ludah. Man ataka ginan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya mbek dukun, percaya mbek dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, 40 hari 40 malam salatnya enggak diterima Allah, amalnya mardud. Maka yang pernah ke dukun, taubatlah, bertaubat. Usolli sunnatat taubat dari dukun lillahi ta'ala. Habis itu istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Paling bagus istighfarnya sambil nangis. Istrinya nanya, Mas, sampean istighfar apa? Dulu aku mendukun. Dukun apa? Kamu saya pelet. Enggak apa-apa, Mas. Memang dulu kulihat kau ganteng, sekarang ku tengok kau macam hantu, Mas. Tapi rupanya setelah lama pernikahan kita, engkaulah yang membuat hati ini tenang. Dan dalam Islam diajarkan percaya kepada 6 rukun iman. Rukun iman yang ke-6 percaya pada rukun takdir baik dan takdir buruk. Engkaulah takdir burukku, Mas. Tapi aku tetap percaya bahwa kalau aku sabar menemanimu sampai akhir hayat, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kita. Apa kata dia? So sweet Adinda. Jadi nggak usah ke dukun-dukun lagi. Kalian yang lajang-lajang tak usah kalian ke dukun. Kalian yang ganteng-ganteng anak-anak muda di Petapahan Jaya, ke dukun juga. La ilaha illallah. Sekolah kan berhasil, tanam sawit luas-luas, tanam karet, di tengah-tengah sawit itu buat kebun-kebun ikan. Kebun ikan. Kolam ikan, habis itu kau tanam cabai, kaya raya kalian, berhasil dunia, berhasil akhirat, ganteng. 3 truk anak gadis ngejar kalian.
Saya aja yang tak ganteng, kurus, kering, hitam, buruk, jelek. Coba tengok komen-komen di YouTube. Apa kata mereka? Jadikan aku yang kedua ya Ustaz. Apalagi anak muda Petapahan Jaya. Oh, jangan kalian dukun-dukun, jangan kedukun. Insya Allah, kalau kalian berhenti ke dukun, dukun itu semuanya akan pensiun dini. Hai dukun-dukun, tobatlah kalian dukun. Nanti kalian mati su'ul khatimah, payah kalian sakaratul maut. Oh, datang jin mengganggu. La ilaha illallah. Mati pun kalian jadi hantu. Nauzubillah. Kalau ada dukun setelah dia mati tiba-tiba datang seperti gentayangan, itu bukan roh dia. Roh dia sudah dibawa oleh malaikat. Sedangkan yang nampak gentayangan itu adalah setannya menyerupai dia. Itu namanya setan korin. Korin itu sapa? Sing lunga ngalor ngidul ngetan sama dia selalu. Itu setan korin namanya. Jadi setan itu terbagi dua. Ada setan yang kerjanya nempel terus, itu setan korin. Ada setan yang nggak nempel, setan di bawah pokok kayu, itu namanya setan nonjok. Nggak jelas dia kerjanya. Ustadz, apa hukumnya orang yang berkomitmen untuk menikah tapi masih jangka lama? Kenapa kok lama-lama nikah? Saya termasuk yang lama nikah. Ustadz Sarul Aidi anaknya sudah gadis. Anak saya masih 6 tahun. Anak saya masih 6 tahun. Anak beliau sudah gadis, sudah lajang anak. Saya masih 6 tahun, termasuk lambat. Makanya aku pesankan kalian, kalau tahulah saya nikah itu bagus, baik, cepat, pagi sunat, siang nikah langsung. Apa yang kau tunggu lama-lama? Nikah kalian cepat-cepat. Umur 25 tamat kuliah 23. Habis itu cari-cari kerja 25. Nikah 30, 35, 40. Kalian nikah umur 35. Habis itu masuk umur 40, mulailah. Tahu sendirilah mobil kalau udah 5 tahun dipakai. Dipencet klakson keluar air. Diperbaiki gas belum rem. Kadang macet, tahu sendiri. Jadi mumpung mobil masih baru, pakailah ngebut-ngebut. Oleh sebab itu maka, apa kalian tunggu-tunggu lama? Asik istikharah, 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 istikharah. Berapa calonnya? Ada 2 Pak Ustaz. Terus pas istikharah gimana? Dua-duanya kelihatan. Nikahi dua-duanya. Setuju Bu? Komitmen maksudnya ini pacaran ini. Oh, dijebaknya saya pakai kata komitmen. Oh, pandai gue sekarang ya. Ada pacaran. Ente bonceng berdua pengajian tadi pacaran? Enggak Ustaz, ini komitmen syariah. Bermain kata-kata itu. Pacaran ini? Enggak, komitmen syariah. Kami tetap menjaga. Tapi ini boncengan berdua. Enggak, di antara kami ada karton. Dan manggilnya, Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam ya ukhti. Bulan pertama ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya habibi ya habibati. Bulan ketiga ya almarhumah almarhumah. Setan tidak pernah mengajak berzina, tapi setan mengajak kalian mulai ngobrol, dekat, jalan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah jangan ikuti langkah-langkah setan. Oleh sebab itu jangan ikut langkah setan. Makanya kalian yang perempuan, laki-laki yang berkomitmen pacaran dengan perempuan, yang rugi itu laki-laki apa perempuan? Diboncengnya kalian, bonceng ke Petapahan, bonceng ke Kasikan, bonceng ke sana, masuk angin, gembung. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang menghamilkan 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan?
Nanti setelah rusak kehormatan kalian nikah, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Ini botol yang keriput nih, nggak ada yang mau terima. Apalagi kalian. Oleh sebab itu adik-adikku, anak-anak perempuanku, jaga kehormatan kalian. Bapaknya juga ikut menjaga. Ini kadang bapaknya kalau datang anak-anak muda, kamu siapa? Kami yang sudah lama berkomitmen, Pak. Komitmen apa? Pergi sana. Kalau kau mau datang, datang ke sini. Pinang anakku dengan bismillah dan 10 kapling sawit. Kalau harga mahal melambung, maka zina akan murah. Betul? Maka bapak wali, Pak. 6 wali, Pak. Bapak, mbah, adik bapak, abang bapak, abang, adik. 6 wali, jangan lambung-lambungkan mahar. Yang paling bagus, kunikahkan engkau dengan mahar mengajarkan surat Al-Insyiqaq, tunai sah. Itulah anak-anak kita tadi. Idza sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Betapa indahnya, Bu, jam 2 malam mendengar menantu di sebelah sedang membacakan ayat kepada anak. Mas. Apa? Iku mantune ngaji. Kenapa? Kita udah 30 tahun nikah nggak pernah ngaji. Jangan kalian ada komitmen. Rugi perempuan. Ustaz, bagaimana bentuk pengabdian seorang menantu terhadap mertua yang Nasrani? Oh, apakah kau pikir karena mertuamu itu Nasrani, lalu boleh kau tunjuk kiri, tunjuk kanan, kau datang ke rumah dia, hei mertua kafir? Datang seorang perempuan bernama Asma, ya Rasulullah, ya ummi matat, emakku mati, apa atasaddaqu anha, ummi qadimat, emakku datang, wahia raghibatun, dia ingin betul ketemu dengan aku tapi agamanya beda, dia tidak Islam, apa asiluha, apakah aku boleh bersilaturahim dengan dia? Siliha, sambung silaturahim dengan dia. Apa utiha, boleh aku beri hadiah dia? Itiha, beri dia hadiah. Mertuamu yang non muslim ini, kau beri dia hadiah, kasih dia jilbab. Apa ini, Nduk? Jilbab. Untuk apa? Menutup rambut. Kenapa rambut mesti ditutup? Karena banyak laki-laki gatal. Akhirnya dia melihat akhlak yang baik. Dulu aku sangka kalau anakku ini menikah dengan si Islam ini, nanti anakku ini akan hilang. Ternyata setelah anakku menikah dengan si Islam ini, ternyata anakku tidak hilang, dan aku mendapatkan anak yang lebih sayang pula daripada anakku. Maka saksikanlah, nak, agama apa yang mengajarkan engkau baik seperti ini? Saksikanlah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia bersyahadat bukan karena ceramah Ustaz Somad, tapi karena akhlakul karimahmu yang terpuji. Jadi bukan kau pulang dari sini kau bawa golok, syahadat Pak, pancung balok. Orang masuk Islam melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi menyiramkan duri, kotoran onta. Setiap Nabi mau pergi, duri, kotoran onta. Akhirnya suatu hari Nabi lewat, loh kok enggak ada? Kenapa ini? Biasanya ada, berarti cuti hari ini. Ditanya, kemana dia yang selalu menyiramkan? Sakit dia, orang Yahudi. Dijenguk Nabi SAW. Kanjeng Nabi menjenguk. Apa kata dia? Saksikanlah wahai Muhammad SAW. Waktu aku sehat, kawanku wakeh tenan. Tapi ketika aku sakit, engkau yang datang. Saksikanlah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau ritual ibadah kau jangan ikut. Kalau muamalah, oke, tapi kalau diajaknya ibadah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas, batasannya jelas. Jangan nanti gara-gara saya bilang silakan kau ikut pula sama dia ibadah.
Habis itu kau ikut bulan Natal makan sama dia. Kenapa kau makan sama dia? Enggak, Ustaz, kuahnya aja sedikit. Oh, enggak bisa. Syarat dan ketentuan berlaku.